Cek suara. Woi. Wey, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Duh, bingung ya aku mau ngomong apa ini bentar. Oke, halo. Jadi ini video suara aku gak enak banget sih. Jadi ini adalah video pertama aku yang bakal aku ceritain tentang sebuah sejarah yang bakal aku taruhin channel-channelnya di cerita-ceritanya di channel aku. Jadi karena ini video pertama, maaf ya kalau aku masih belibet ngomongnya. Sedih deh. Karena kemarin kan kita baru merayakan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. 900 aja dari tadi. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kali ini aku bakal bawain kalian cerita seorang laksamana perempuan. Seorang laksamana wanita pertama yang ada di dunia. Nah, di sini tuh laksamana perempuan ini, wanita ini itu nyata nggak nyata itu memang adanya di Indonesia, lebih tepatnya di Aceh. Jadi dia adalah Keo Malahayati atau biasa dipanggil Laksamana Malahayati. Aku baru tahu itu beliau itu dilantik oleh Bapak Jokowi itu sekitar 2017-an kemarin. Enggak 2017, tapi emang tepat 2017. Dan itu aku mau ceritain gimana sih dia bisa jadi Laksamana Angkatan Laut. Pantau terus. Awal mulanya dia itu lahir pada tahun 1550. Nah, di sini tuh dia itu termasuk salah satu wanita yang memiliki darah biru. Jadi darah bangsawan itu mengalir dari tubuhnya. Jadi kalau aku pantau tuh, dia itu adalah cicit dari Sultan Sultan Ali Muhaddad Shah. Kok Muhaddad sih? Muhaddad Shah. Sedangkan Sultan Ali Muhaddad Shah ini adalah sultan pertama dan pendiri kerajaan Aceh. Ini dong, pastinya dong. Ya aku gemes banget kalau baca ini. Sultan Ali ini langsung punya anak. Ya nggak langsung sih, ada prosesnya. Jadi dia itu langsung kayak apa ya? Punya darahnya itu langsung ke si Sultan Salahuddin Shah. Nah itu sultan kedua di kerajaan Aceh. Terus dia itu punya anak lagi. Dari anaknya yang dari Sultan Salahuddin Shah itu punya anak yang namanya Muhammad Said Shah. Nah, Muhammad Said Shah ini adalah seorang laksamana angkatan laut dan dia adalah kakek dari Malahayati. Ya, gimana dong? Dia itu laksamana angkatan laut berdarah biru. Oke, itu udah keturunan banget kalau dia itu darah bangsawan. Nah, ayahnya sendiri pun si Mahmud Shah juga menjadi laksamana angkatan laut. Jadi kayak udah mendarah daging gitu laksamana jati diri seorang laksamana itu di Malahayati. Akhirnya setelah dia lahir, dia tuh kayak dari kecil tuh udah bercita-cita pengen jadi laksamana angkatan laut, panglima besar. Wanita loh. Jadi dia tuh bertekad, akhirnya dia tuh mau masuk ke Akademi Militer. Setelah dia masuk ke Akademi Militer, dia itu membuktikan bahwa dirinya itu pantas untuk menjadi seorang panglima. Dan dia itu juga salah satu lulusan terbaik di Akademi Militer itu. Setelah dia lulus, dilirik dong sama Sultan Alauddin Riayat Al-Mukamil. Dia dilirik tuh. Wow, ada suara tetangga. Seberani. Jadi dilirik tuh sama Sultan, wih, anak ini lulusan terbaik. Wah. Jadi dia diangkat langsung jadi petugas dinas rahasia dan intelijen negara. Ada suara tetangga. Jadi selama dia menjadi petugas dinas rahasia, tiba-tiba nih dia mendapatkan kabar itu sedih banget. Jadi dia mendapatkan kabar kalau suaminya itu tewas di tangan Portugis. Jadi ya secara nggak langsung kan dia tuh sakit hati, bukan sakit hati kali ya. Dia tuh kayak gemes banget gitu loh. Ya apa ya kayak aku siapa sih gak sedih ditinggal suaminya itu pergi berperang dan tewas, meninggal dunia di tangan musuh sendiri gitu.
Aduh, sakit banget. Jadi kalau misalnya aku jadi Malahayati itu, oh ya ampun, bojoku, ampun, saya kan perang bareng. Yo, melindungi negara sih, tapi di antara sedih dan bahagia, kayak bangga dan sedih itu kayak campur-campur gitu. Tapi yo paling ngenes sih. Udah lah ya. Jadi karena dia tuh udah kayak ngerasa, aduh, itu sedih banget aku, ya Allah, jadi bojoku mati. Langsung DE ku bacaku kacau, bahasaku kacau banget. Oke, jadi setelah dia itu merasa kayak udah cukup lah ya sedih-sedihnya, jadi dia harus maju terus. Nah, tiba-tiba si Sultan Aladin beda ya, Alauddin ini kayak tiba-tiba langsung mengangkat dia itu jadi Panglima Angkatan Laut. Wow, setelah dia ditunjuk, uniknya dia itu nggak memimpin pasukan yang sudah terlatih oleh pria-pria, atau mungkin mayoritas adalah seorang laki-laki yang berada di angkatan laut. Enggak guys, jadi dia itu kayak mengangkat para janda yang ditinggal oleh suaminya dalam perang. Jadi janda-janda tersebut itulah yang menjadi pasukannya kaum Malahayati. Nah, pasukan janda-janda ini dinamakan Inong Bale. Ya, aku waktu itu nggak sadar, nggak langsung sih, tiba-tiba lihat set di YouTube itu. Ya ada dramanya itu kayak cuplikan teater, itu keren banget. Jadi nyanyi-nyanyi gitu, sama nyanyi-nyanyi dikit sih. Jadi menceritakan tentang dia itu sendiri. Hai Inong Bale, siap bela nangro. Itu aku merinding kalau denger nyanyi. Keren banget sepuranya. Nah, setelah pasukannya ini siap, datang tuh tiba-tiba orang-orang Belanda datang ke Aceh. Jadi aslinya dia tuh kayak mau si Belanda ini datang untuk bukan mengambil, untuk meminta kerjasama untuk mendapatkan rempah-rempah di Aceh. Nah, awalnya nih dua bersaudara si Houtman bersaudara, itu si Cornelis de Houtman sama Frederick de Houtman itu datang dengan baik-baik. Jadi mereka kayak, selamat datang. Jadi orang-orang Aceh di sana itu kayak menerimanya itu dengan lapang dada, selamat datang, gini. Nah, oke lah, si Belanda ini kayak, wow, ramah-ramah ya orang Indonesia ini ya. Wah, nah karena udah diramah-ramahin tuh, dia kayak, orang-orang Indonesia ini baik ya, Tapi lama-kelamaan mereka tuh kayak ngelunjak dan kayak golek kesruh ngono lah. Riwah pokoknya golek perkara lah, intinya golek perkara. Golek masalah, orang-orang langsung Sultan itu. Hei Malahayati, aku utus kau untuk mengalahkan Cornelis de Houtman dan saudaranya. Oh, siap kapten. Bukan, siap Sultan. Dan jadi berangkat itu mereka itu si pasukan Inong Bale sama kaum Malahayati itu berangkat melawan Cornelis de Houtman. Jadi ini ya titik-titik kayak bener aku gemes banget. Jadi si kaum Malahayati ini ya berduel satu lawan satu dengan Cornelis de Houtman. Jadi jenenge, jadi senjata DE Malahayati iki gawe rencong kayak gini, gawe rencong, sedangkan si Belanda Cornelis de Houtman itu gawe pedang. Jadi anak buah Malahayati dhewe gawe rencong, sedangkan sing Belanda Cornelis de Houtman dan awak-awak kapalnya itu ya gawe pedang. Yo nggak tahu sih perbandingannya karena nggak pernah merasakan pertarungan saat gawe pedang itu, tapi dia Malahayati itu menang, mampu menusuk Cornelis de Houtman. Ya Allah, bentar. Aduh, aku gemes banget kali ini. Oke, lanjut ya. Nah, abis sudah itu nyawanya si Cornelis de Houtman di tangannya Malahayati. Laksamana Malahayati, ya ampun. Sedangkan si Frederick de Houtman itu dijebloskan ke penjara. Jadi setelah kejadian itu tuh, si Belanda ini kayak, waduh, Laksamana Malahayati yang membunuh anak buahku, tidak terima. Ya, bukan tidak terima, ternyata aku harus meminta maaf kepadanya. Jadi Belanda ini membuat dirinya itu meminta maaf pada Malahayati dan Kesultanan Aceh Darussalam.
Belanda saja dibikin minta maaf loh. Sobat sih nggak ngakak. Aduh. Terus ya di Inggris itu si Ratu Elizabeth pertama itu dibikinnya apa sih namanya, kayak takluk gitu loh. Jadi si Ratu Elizabeth pertama ini menyerah sebelum pergi berperang. Jadi setelah kejadian itu, Laksamana Malahayati itu udah dikenal oleh seluruh dunia. Catatan sejarah itu ada di catatan milik Belanda dan Inggris. Nah, jadi di kedua negara ini kayak udah dibuat tidak berkutik oleh Laksamana Malahayati gitu loh. Nah, sedangkan mungkin catatan Aceh sendiri itu tidak ada, cuman masih dikenang ada sih di makamnya itu di Aceh Besar. Jadi dia meninggal itu pada tahun 1605 kalau nggak salah. Iya, 5. Itulah keheroikannya si Laksamana Malahayati atau Laksamana wanita pertama yang ada di dunia. Jadi itulah cerita yang aku bawain sejarahnya. Maaf ya kadang aku hebrik sendiri kalau denger sejarah dan kayak membayangkan image-nya itu kalau dia itu aku tuh udah wow. Jadi itu adalah sejarah kecil singkatnya dari Laksamana Malahayati. Ya boleh awakmu lek ngono kayak gini. Jadi menurut pandanganku di sini menurut pandanganku di sini itu Laksamana Malahayati itu udah mewakilkan kegigihannya sebagai seorang wanita. Jadi emansipasi wanita itu udah ada, Rek. Jadi kesetaraan gender yang menurutku apa ya, kayak wanita itu harus gini di rumah di dapur gini enggak. Jadi apa ya, dia tuh bisa menaikkan dirinya itu setara dengan laki-laki. Aduh ya Allah, jadi kayak gender itu udah gak masalah lah ya, aku bisa kok jadi panglima. Wah. Jadi mungkin ya kalau kalian nih ya yang terasa mungkin pengen jadi kayak pengen jadi perempuan yang petinju lah ya, wah gak apa-apa aslinya, jadi itu setara, tapi yang penting awalnya juga petinju. Jadi kalau misalnya ada pria gitu ya mampusin aja itu orang. Sorry, aku suka dari sejarah ini adalah pemilihan pasukannya itu loh, para janda-janda top. Kamu sih enggak? Janda muda. Selain itu juga dia tuh tegas dan cerdas. Menurutku dari ceritanya ini ya, dia tuh pasti penilik strategi. Jadi strateginya pun itu juga bagus. Nggak mungkin dong kalau dia strateginya nggak bagus, dia nggak mungkin dong bisa menang melawan Cornelis de Houtman. Tekadnya itu patut dicontoh. Oke guys, jadi video pertama aku udah selesai. Maaf ya kalau aku hebrik sendiri karena aku kadang kayak gugup sekaligus kayak gembira karena aku kayak mencoba mengatasi kegugupanku. Oke, bakalan ya video di channelku ini aku bakal sebarin cerita-cerita sejarah yang nggak berkaitan, pokoknya tentang sejarah, all about history and maybe I will input about art, culture and language. I love both. I love all of them. And also video selanjutnya bakal aku kasih tahu, nggak sih, aku kasih hints aja deh. Dan jadi dua hints yang aku kasih tahu ini bakal aku kasihkan di video selanjutnya. Mantap. Mantap kali lah. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.